Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Berikut ini adalah subtema 4 ya dari buku tematik kelas 5, tema yang keempat, subtema 4 ini ya. Kegiatan berbasis proyek dan literasi. Membaca pantun. Bacalah pantun berikut di depan kelas, bacalah dengan suara lantang. Ya. Contoh baca pantun seperti ini. Ada gerobak ditarik sapi. Sapi berjalan dengan cepat. Mari gerakkan tangan dan kaki. Otot kuat, jantung pun sehat. Ya. Jadi untuk membaca pantun perlu dilatih juga ya, biar kita bacanya itu lebih lancar. Kayak tadi Pak Ali pertama membaca itu masih belum lancar. Diulang lagi. Ada gerobak ditarik sapi, sapi berjalan dengan cepat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Nah, percobaan yang kedua lancar. Pagi-pagi membuka tirai, tampak hijau daun di dahan. Jika warga bercerai-berai, masyarakat akan terjadi perpecahan. Nah, ini termasuk pantun nasihat yang ini. Coba yang ini sekarang. Ayam berkokok sangatlah kuat. Sinar mentari mulai terpencar. Sungguh senang jantungku sehat. Peredaran darah menjadi lancar. Nah, ini juga pantun nasihat. Si Arka melempar batu, batu tenggelam di dasar sungai. Jika warga bersatu padu, mereka hidup rukun, aman dan damai. Oke, itu membaca pantun. Kalian bisa membaca pantun dengan gaya kalian sendiri, ya, asal membacanya lancar. Petik mangga dengan gala, mangga dijual di pasar baru. Sebagai pelajar di sekolah, kamu penuhi tanggung jawabmu. Yang terakhir, pergi ke toko membeli gelas. Gelas dibeli sebanyak 4. Ayo laksanakan piket kelas, pasti sekolah bersih dan sehat. Lah, kok sehat? Ini 4 masalahnya ya. Oke. Cocok. Jadi di sini terdiri dari 4 baris dan sajaknya AB. Berdiskusi melalui dan menulis pantun. Bentuklah kelompok sebanyak 5 anak ya. Setiap kelompok berdiskusi untuk membuat pantun, tema-temanya sebagai berikut. Badan sehat, peredaran lancar. Ya. Guruku selalu memberi ilmu, senang bernyanyi dan menari, olahraga kesukaanku. Ya. Di sini akan saya berikan satu contoh. Badan sehat, peredaran darah lancar. Ya. Kita harus ada hubungannya dengan olahraga. Sekarang badan sehat, peredaran darah lancar. Badanku jadi sehat, ya, badanku jadi sehat. 7 ya. Badanku sehat misalnya. Badanku sehat. Badanku menjadi sehat, peredaran darahku pun menjadi lancar. Ya, isinya dulu ya, isinya badanku menjadi sehat, peredaran darahku lancar. Misalnya kita ingin isinya seperti ini. Ya. Jadi kita bikin sampiran. Sampiran yang berakhiran dengan at. Apa? Bisa Jumat, bisa berat, bisa ketupat, bisa berkat. Terserah. Yang penting berakhiran at. Misalnya kita ketupat. Ya, Lebaran ini makan ketupat. Lebaran ini makan ketupat. Ya, habis 4 badan pun melar. Wah, misalnya gitu. Habis 4 badan jadi melar, badan pun melar.
Ya, badanku menjadi sehat, peredaran darahku lancar. Lain nggak nyambung ini, nggak nyambung antara di sini kebanyakan makan dan di sini jangan ini. Nah, jangan ini. Lebaran ini begitu yang apa agak nyambung. Masalahnya di sini adalah nasihat untuk kesehatan. Nah, ini masalah ngebanyakin makan. Nah, ini nanti jadi kurang sesuai. Kalau kurang sesuai kita cari yang lain. Lebaran ini makan ketupat. Yang kalimat kedua yang berakhiran dengan ar. Ya. Nah, yang berakhiran ar misalnya apa yang berakhiran ar itu? Segar. Nah, lebaran ini makan ketupat. Habis makan badanku segar. Badan jadi segar. Badan pun segar. Nah, badanku menjadi sehat. Olahraga. Ya ini. Jangan badanku sehat. Ya kalau gitu ini dirubah lagi. Olahraga bikin kita sehat. Ya. Peredaran darahku menjadi lancar. Nah, ini lebih bagus. Lebaran ini makan ketupat, habis makan badanku segar. Olahraga jadi bikin sehat. Olahraga teratur badanku sehat gitu ya. Olahraga teratur badan sehat, peredaran darahku menjadi lancar. Ya, dikasih menjadi. Nah, jadi kita ada editing ya, biar enak dibaca. Menjadi lancar. Nah ini sudah enak ini, ya 4 kata ya. Lebaran ini makan ketupat, habis makan badan pun segar. Olahraga teratur, bikin badan sehat, peredaran darahku menjadi lancar. Itu enak itu. Nah kalian dengan cara yang sama coba otak-atik. Memang tidak langsung sekali jadi. Dalam prosesnya kita mungkin ada proses penyesuaian kata-katanya. Ya, jadi itu biasa saja dalam membuat pantun. Oke. Buatlah 2 bait pantun dari setiap tema di atas. Tulislah pantun dengan potongan-potongan kertas. Tempelkan kertas pada 1 lembar kertas. Manila, hiaslah kertas manila sehingga menarik perhatian. Satu lagi sebagai contoh. Misalnya guruku selalu memberi ilmu. Ya. Guruku selalu memberi ilmu. Ya. Senang belajar dengan bu guru misalnya gitu ya. Hati senang belajar dengan bu guru, dengan guruku ya, dengan guruku ya. Hati senang belajar dengan guruku. Ilmu ku dapat ya untuk masa depan, untuk meraih sukses misalnya ya. Ilmu ku dapat agar kalimatnya tidak enak. Harus cari kalimat yang lain ini. Ya, intinya guruku selalu atau ini kalimat terakhir aja ya, guruku selalu memberi ilmu, memberi ilmu. Terus kalimat di atasnya setiap hari guruku selalu memberi ilmu.
Nggak harus kalimat akhirnya nggak harus seperti apa itu ya. Gampang-gampang susah ya bikin seperti ini. Eh, Kalau sudah dapat ilmu, eh, aku menjadi anak pandai. Endingnya gitu ya. Belajar rajin, belajar rajin, sukses ku dapat. Dengan ilmu dari guruku, belajar lain rajin, sukses ku dapat. Mungkin dengan itu ya. Nah, sekarang bikin sampirannya. Memang dari bawah ke atas yang paling enak ya. Dengan ilmu dari guruku, belajar rajin, sukses ku dapat. Ya, misalnya seperti itu. Yang hubungannya dengan U, ya, pergi ke pasar membeli duku. Ya, dukuku beli. Dukunya, yang pat, yang at gitu ya. Mungkin ada 4 ya. Pergi ke pasar membeli duku. Duku manis bentuknya bulat. Duku manis bentuknya bulat. Ini sudah pas ya. Pergi ke pasar membeli duku. Duku manis bentuknya bulat. Dengan ilmu dari guruku, belajar rajin, suksesku dapat. Akhirnya dapat. Kalau memang kok kurang asik, bisa dicoba lagi. Itu kita bisa membuat pantun secara acak ya. Mikirnya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Itu lebih enak. Ya. Buat kalimat isinya dulu, baru buat sampirannya. Membaca cerita, bacalah cerita berikut. Dede belajar silat. Malam itu setelah maghrib, Dede mengajak ayah melihat pasar malam. Di lapangan ujung desa biasanya anak-anak berlibur, libur sekolah, ada pasar malam keliling di lapangan. Ayah Dede berjalan menuju lapangan. Di bagian timur Dede melihat banyak orang berkerumun. Ya, itu ada apa ya? Banyak orang berkerumun di sana, tanya Dede. Entahlah, ayo kita lihat, jawab ayah. Dede dan ayah menghampiri kerumunan orang-orang. Ternyata mereka sedang nonton latihan pencak silat. Dede terpana melihat anak-anak berlatih pencak silat. Gerakan mereka lincah, indah, dan penuh seni. Walaupun badan mereka kecil-kecil, mereka tidak tampak lemah. Mereka terlihat kuat, terampil, dan percaya diri. Dede berbisik pada ayahnya, "Ya, aku ingin ikut pencak silat." "Hah? Kamu mau ikut pencak silat?" tanya ayah antara kaget dan tidak percaya. "Serius?" tanya ayah kurang yakin. "Iya ya, serius. Aku ingin jadi pendekar seperti si Pitung," canda Dede. Haha, bagus Dede. Selain membuat tubuhmu sehat, ikut pencak silat berarti ikut melestarikan budaya bangsa. Oke, ayo kita bilang Pak Haji, kata ayah senang. Kita lanjutkan. Ayah dan Dede menghampiri Pak Haji Rojali, pemimpin perguruan silat itu. Pak Haji Rojali senang memperhatikan anak-anak yang sedang berlatih. "Pak Haji, Dede ingin ikut pencak silat, apa boleh?" tanya ayah sopan. "Oh, tentu saja boleh," kata Pak Haji Rojali tersenyum senang. Pak Haji berkata, "Dede, jika kamu mau belajar silat, syaratnya harus rajin beribadah, patuh kepada orang tua, dan menghormati teman. Kalau sudah pandai silat, gunakan ilmu silatmu untuk kebaikan." "Baik Pak Haji," Dede mengangguk. "Oke Dede, kamu bisa langsung bergabung dengan teman-temanmu," kata Pak Haji Rojali. "Sekarang Pak Haji?" "Asik," sahut Dede girang. Dede bergabung dengan teman-temannya. Jat. Dede mengikuti gerakan silat yang diajarkan Bang Toyib, salah satu pelatih silat. Dede mengikuti latihan silat dengan gembira dan semangat. Latihan silat diadakan 2 kali seminggu. Setelah maghrib, Dede tekun berlatih dan sudah bisa
melakukan gerakan memukul, menendang, menangkis dan menghindar. Bang Thoyib salah satu pelatih memberikan penjelasan kepada anak-anak. Silat adalah seni bela diri, bukan seni menyerang. Dalam suatu pertandingan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mengalahkan musuh tanpa harus menyakitinya. Jangan pernah menganggap lawan tanding adalah musuh. Mereka adalah mitra tanding untuk meningkatkan kemampuan bela diri kita. Anak-anak mengangguk dengan mendengarkan penjelasan Bang Thoyib. Setelah beberapa bulan mengikuti pencaksilat, ada perubahan dalam diri Dede. Sekarang badan Dede menjadi lebih sehat, kuat. Dia juga lebih percaya diri. Akan tetapi Dede menjadi sombong. Ayah memperhatikan perubahan itu menjadi khawatir. Suatu hari ayah memergoki Dede berkelahi dengan Tommy. Ayah melerai mereka. Dia bilang, dia yang mulai ya, kata Dede. Bukan Pak, Dede yang mulai. Tadi Dede menendang pantat saya, kata Tommy membela diri. Sampai di rumah ayah menasihati Dede. Dede, pencak silat itu bukan untuk gagah-gagahan. Silat berfungsi sebagai olahraga dan bela diri, kata ayah. Orang yang belajar silat harus menjaga hati, tidak boleh menuruti emosi, nasihat ayah. Jangan salah gunakan ilmu silat yang kamu miliki. Gunakan untuk membela diri atau untuk membela orang lain yang lemah, kata ayah. Maafkan Dede ya, Dede tidak akan mengulangi lagi. Dede menunduk menyesal. Dia menyadari kesalahannya. Dalam hati Dede berjanji akan mempergunakan ilmu silat yang dia miliki untuk kemaslahatan sesama. Menggambar cerita, rangkumlah cerita di atas menjadi beberapa adegan, kemudian buatlah gambar sesuai adegan yang kamu buat. Pertama, tadi ayah dan Dede ya. Ayah dan Dede sedang di mana tadi? Pasar malam. Jadi suasana pasar malam, kalian bisa menggambarkan suasana pasar malam pada kotak pertama ya. Jadi di pasar malam, ya pasar malam itu ciri-cirinya ada apa sih? Ada mungkin biang lala, ya, biang lala seperti ini. Terus di sini ada yang menggantung-menggantung gitu ya, ya seperti ini. Terus mungkin ada banyak permainan-permainan ya. Permainan-permainan yang sedang dimainkan, ada anak-anak duduk, terus terlihat mungkin ayah ya, berdiri di sini ya, bergandengan tangan dengan Dede ya. Dede sedang menunjuk ada keramaian tuh di sana misalnya seperti ini ya. Jadi bikin sketnya dulu kurang lebih seperti ini ya. Terus ayah lihat itu. Jadi di sini mungkin ada keramaian orang sedang berlatih pencak silat. Ini bisa jadi gambar yang pertama. Terus kemudian mungkin dialog dua orang menyatakan bahwa di sini misalnya ayahnya ya sedang pakai topi misalnya. Terus di sini ada Dede sedang ngomong sama ayahnya, menyatakan keinginannya untuk ikut pencak silat ya, pencak silat. Terus kemudian mereka mendatangi Pak Haji Rojali ya. Pak Haji biasanya pakai kopiah ya, topi untuk sholat itu ya. Kalau sudah tua Pak Haji Rojali pakai sarung ya, pakai sarung ya, tangannya di belakang gini, orangnya dibikin agak gendut, enggak apa-apa. Ya, ini Dede, di sini ada ayahnya selagi ngobrol-ngobrol, intinya minta agar di sini banyak orang berlatih karate, silat dengan kuda-kudanya. Ya, gambarnya sketch dulu ya, sketch dulu nanti diperbaiki dan kalian teruskan sendiri. Ya, jadi sebelum gambar yang aslinya, bikin gambar sketchnya dulu. Kalau sketchnya ini sudah jadi, nanti tinggal memperbaiki. Ya. Nah, di sini gambar apa lagi sampai cerita ini selesai. Oke.
Membaca cerita. I don't like Friday. Itulah kata-kata yang sering diucapkan kita. Kita membenci hari Jumat. Ya, I don't like Friday artinya saya benci hari Jumat. Karena ada olahraga, pelajaran yang paling tidak disukainya. Biasanya kita mencari alasan untuk tidak mengikuti pelajaran olahraga. Misalnya sakit perut atau pusing lah. Bahkan kita kadang terpaksa tidak masuk sekolah karena menghindari pelajaran olahraga. Hari itu hari Jumat. Kita tidak bisa lagi menghindari hari itu. Jumat pagi anak-anak sudah berkumpul di lapangan. Pak Guru olahraga memberi penjelasan kegiatan olahraga hari itu. Anak-anak, untuk pemanasan kalian harus berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 putaran, perintah Pak Guru. Celaka, lari keliling lapangan 3 putaran, kita mengeluh. Pak Guru memberi apa-apa, anak-anak mulai berlari. Baru beberapa langkah kita berlari sudah terasa lelah. Kita berjalan lalu berlari pelan dan berjalan lagi lalu berlari lagi. Teman-teman sudah 3 putaran mengelilingi lapangan, kita baru 1 kali. Akhirnya kita menyerah. Dia sudah tidak kuat melanjutkan larinya. Kita berjalan dengan lunglai ke arah Pak Guru. Pak, saya tidak kuat Pak, saya lelah sekali, istirahat dulu. Istirahat dulu kata Pak Guru. Kita berjalan ke pinggir lapangan, dia menuju sebuah pohon rindang. Sebelum sampai di bawah pohon, mata kita berkunang-kunang, kemudian dia tidak ingat apa lagi. Teman-temannya melihat kita terjatuh. Pak Guru dan anak-anak berlari mendekati kita. Pak Loro menggendong kita ke bawah pohon, jangan mengerumuni kita, berikan dia udara segar agar kita bisa bernapas, kata Pak Guru. Anak-anak agak menjauh dari kita. Kita, teman-temannya memanggil nama kita. Tak berapa lama kemudian kita mulai sadar dan membuka matanya. Syukurlah kita sudah sadar anak-anak. Bersyukur. Pak Guru mulai menyuruh kita minum. Kita meminum jus buah yang dibawa Pak Guru. Jus buah dapat memberikan tenaga pada tubuhmu yang lemah, terang Pak Guru. Kita sudah lebih segar. Pak Guru dan anak-anak yang duduk di bawah pohon sambil Pak Guru dan anak-anak duduk di bawah pohon sambil beristirahat. Pak Guru bertanya, kamu sakit apa? Saya anemia Pak, tubuh saya lemas, mulai lelah. Jawab kita, oh anemia, sahut Diana. Anemia itu kurang gizi ya Pak? Tanya Badu dengan polosnya. Anak-anak tertawa. Kalau kamu baru kurang gizi, seluruh Hendy pada Badu cengar-cengir. Anemia adalah penyakit karena kekurangan sel darah atau cairan darah. Anemia bisa dikarenakan karena peredaran darah dari dalam atau dari luar tubuh, ya, katanya pendarahan dari dalam atau di luar tubuh. Pendarahan ini mengakibatkan kekurangan cairan darah. Anemia juga disebabkan karena kekurangan zat besi atau vitamin B12 sehingga mengakibatkan kekurangan sel darah merah. Pak Guru menerangkan bagaimana cara mengatasi anemia. Bagaimana cara mengatasi anemia? Tanya Ana. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin B12, jawab Pak Guru. Teng, bel berbunyi. Anak-anak berdiri dan berlari menuju ruang ganti. Kita berjalan bersama Pak Guru. Pak, saya nggak suka olahraga, saya mulai lelah. Saya mudah lelah, kata kita. Olahraga itu bagus untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, jadi kamu harus tetap berolahraga. Untuk sementara, lakukan olahraga yang ringan saja, seperti jalan atau senam, kata Pak Guru. Baik Pak, terima kasih. Kita tersenyum senang. Beban kita berkurang. Jumat depan dia tidak perlu berbohong atau membolos lagi karena Pak Guru sudah mengerti keadaan dirinya. Aku akan ikut olahraga tapi santai saja, kata kita dalam hati. Bentuklah kelompok terdiri dari 4 anak, buatlah alat sederhana mengetahui peredaran darah pada tubuh manusia. Mintalah guru atau orang tua untuk membimbing dalam melakukan kegiatan ini. Berhati-hatilah saat menggunakan alat-alat berbahaya seperti pisau, cutter, dan solder. Siapkan alat dan bahan. Cobalah untuk praktik sesuai dengan langkah berikut. Menyiapkan alat dan bahan, 6 botol plastik bekas, ya, 3 meter selang kecil, 2 bekas ballpoint bekas. Ballpoint yang digunakan adalah jenis pen, gel pen, pada papan triplek 40-60 cm, pewarna merah, tinta printer secukupnya, 2 buah godri kecil, busa karet. Nah, seperti ini alat-alatnya. Coba diminta apa ini? Kemudian pisau, cutter, solder, lem, silikon rubber, lem Alteco, seperti ini ya alat-alatnya. Langkah-langkah kerja, botol dilubangi bagian atas dan bawah menggunakan solder sesuai dengan diameter selang. Jadi botol ya
Nah, itu biasanya botol minuman ya. Ini atasnya disolder, bawahnya disolder ya sampai lubang. Oke. Siapkan triplek lalu atur posisi 6 buah botol sesuai dengan gambar di bawah. Ya, seperti ini. Ya, ini ada paru-parunya, ini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan nanti bisa dipompa itu ya. Ya. Potong busa karet sebanyak 6 bagian sesuai dengan ukuran. Rekatkan semua busa karet pada triplek menggunakan lem kastol. Lalu rekatkan semua botol pada busa karet. Untuk membuat katup, potong ballpoint dan ambil isinya, sisakan bekas dan dudukannya. Masukkan godri sehingga godri terkunci oleh per ujung ulir ballpoint sehingga godri dan per akan selalu bergerak untuk membuka dan menutup ketika mendapat ketekanan. Ya. Ini adalah untuk katupnya, ya, potongan bolpen dan ambil isinya, ya, sisakan bekas dan dudukannya, masukkan godri. Jadi godri itu sebagai penutupnya nanti. Sambungkan botol satu dengan botol yang lain dengan selang. Atur penyambungan selang, ya, seperti gambar di bawah. Tambahkan lem Alteco untuk penyambungan jika terasa longgar. Pasang katup dan ballpoint antara bilik dan serambi seperti gambar. Pastikan setiap sambungan benar. Kedap udara dengan menambahkan lem silikon rubber di sekitar sambungan selang. Rekatkan selang pembuluh darah pada triplek. Campurkan air dengan pembuluh warna merah lalu masukkan air atau dalam hal ini adalah menggambarkan sebagai darah ya tersebut ke alat bagian paru-paru tubuh seperti ini. Ya, di sini dikasih busa karet. Ya. Di sini ada godri, ada di bawah ada pernya, ya. Jadi ini kalau terdorong oleh air, godrinya bisa turun ke bawah kalau didorong, ya. Tetapi kalau sudah nggak didorong lagi atau digencet ya, ditekan, godri akan kembali ke tempat semula. Jadi di sini nanti akan terbentuk sebuah aliran, ya. Ini akan bisa naik ke atas nanti. Dalam alat ini, ketika salah satu bilik ditekan, akan terjadi simulasi proses peredaran darah dari jantung, paru-paru, dan seluruh tubuh. Seluruh botol terhubung dengan selang sebagai pembuluh darah, dan katup bekerja dalam waktu bersamaan. Meskipun hanya satu bilik yang ditekan, sehingga air atau dalam hal ini menggambarkan darah bersirkulasi kayaknya sistem peredaran darah manusia. Sebagai contoh, pada saat bilik kiri ditekan, air akan mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Ya, di sini kalau ditekan ya, bilik kiri ditekan, di sini air akan mengalir ke seluruh tubuh. Ya, seperti itu. Kemudian menuju ke serambi kanan pembuluh balik. Pada saat ditekan air dari bilik kiri tidak bisa kembali bercampur ke serambi kiri. Pada saat ditekan katup akan menutup dan pada saat dilepas air akan turun ke serambi kiri. Ya, jadi ini menggambarkan sistem peredaran darah kita. Sekarang kembali membaca cerita, ya. Bacalah cerita berikut kunjungan ke SLB. Sabtu pagi anak-anak SD Bina Bangsa berkumpul di sekolah. Hari itu mereka mengadakan kunjungan ke SLB Budi Luhur. Bus pun mulai berjalan perlahan menuju SLB Budi Luhur. Anak-anak menikmati perjalanan dengan gembira. Di dalam bus mereka bernyanyi dan tertawa. Tak terasa perjalanan sudah 1 jam. Bus akhirnya sampai di tempat tujuan. Anak-anak turun dari bus. Guru meminta anak-anak untuk menjaga ketertiban. Di depan pintu gerbang, para pengasuh SLB Budi Luhur menyambut kedatangan anak-anak dengan ramah. Ibu guru dan anak-anak didampingi oleh pengurus SLB menuju aula. Di aula anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK sudah menanti mereka. Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang tunagrahita, ya, tunadaksa. Ya, tunanetra itu buta ya, kalau tunarungu ini tuli, tunagrahita itu tangan ya, tunadaksa itu kakinya. Ya. Tunanetra, tunarungu ya. Dan autisme itu
kayak orang anak yang suka mengucilkan diri gitu ya, autis, kurang bisa mengendalikan emosi. Ibu guru menyuruh anak-anak anak SD Bina Bangsa bersalaman dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Joni dan Aryo berbisik-bisik, kita nggak usah salaman dengan mereka, lihat apa yang ada yang tangannya buntung, dia kan nggak bisa salaman, kata Joni. Iya, itu ada yang buta, dia nggak bisa ngelihat sama kita langsung masuk aja, jawab Aryo. Joni dan Aryo enggan bersalaman dengan anak-anak SLB, mereka langsung nyelonong masuk. Anak-anak SD Bina Bangsa bergabung di aula dengan anak SLB Budi Luhur. Ibu guru mengajak anak-anak bermain bersama. Ibu guru membuat games, membangun menara dari sedotan, membuat lingkaran dari kertas, dan tebak gambar berantai. Anak-anak SD Bina Bangsa dan anak-anak SLB Budi Luhur berbaur. Ya, mereka bermain dengan semangat dan gembira. Suasana menjadi akrab dan menyenangkan. Ya. Setelah selesai bermain, acara dilanjutkan dengan penampilan pentas seni dari anak-anak SLB Budi Luhur. Penampilan pertama, dua anak tunanetra menyanyikan lagu berjudul Jangan Menyerah, dan anak tunarungu memainkan piano. Semua terpesona dan terharu mendengar suara merdu alunan piano yang ditampilkan. Banyak yang tak kuasa menahan air mata. Selanjutnya anak-anak SLB menampilkan dance. Anak-anak SD Bina Bangsa takjub melihat penampilan dance anak-anak SLB. Mereka bagaimana tidak, penarinya anak-anak yang cacat tangan dan kaki. Bahkan ada yang penari yang memakai kaki palsu. Namun dengan keterbatasannya mereka menari dengan bagus. Diam-diam Joni dan Aryo mengagumi penampilan anak-anak SLB Budi Luhur. Mereka anak-anak hebat, walau mempunyai kekurangan tetapi tetap semangat, puji Aryo dalam hati. Joni pun bersyukur dalam hati, terima kasih Tuhan atas tubuh sempurna yang Tuhan karuniakan padaku. Acara kunjungan akan berakhir. Anak-anak SD Bina Bangsa akan segera pulang. Mereka pulang dengan membawa kesan mendalam. Mereka berpamitan dengan anak-anak SLB Budi Luhur. Kali ini Joni dan Aryo menyalami anak-anak SLB Budi Luhur dengan hangat dan erat. Anak-anak SD Bina Bangsa sudah masuk bus. Mereka melambaikan tangan dengan anak SLB Budi Luhur. Sampai jumpa, teriak mereka. Di dalam bus, Bu Guru bertanya pada anak-anak, "Anak-anak, apa kesan yang kalian peroleh dari kunjungan tadi?" Joni mengangkat tangan dan berkata dengan lantang, "Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia tubuh yang sempurna." Ibu guru mengacungkan kedua ibu jari tangannya sambil berkata, "Benar anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi Tuhan tubuh yang sempurna. Oleh karena itu kita harus menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya." Bu Guru menerangkan, "Ada lagi?" tanya Bu Guru. Aryo mengangkat tangannya. "Jangan menghina kekurangan orang lain," kata Aryo. "Bagus Aryo," sahut Bu Guru. "Anak-anak, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan suka menghina kekurangan orang lain. Tuhan memberi talenta yang berbeda-beda pada setiap orang. Oleh karena itu, kembangkan talenta yang Tuhan berikan padamu," nasihat Bu Guru. Sungguh hari yang mengesankan. Anak-anak SD Bina Bangsa mendapat oleh-oleh yang sangat berharga, mendapat teman baru, mendapat pengalaman baru, dan mendapat pelajaran hidup yang berharga untuk bekal hidupnya. Berikutnya membuat clipping. Carilah gambar atau buku berbagai interaksi sosial dari majalah atau koran bekas. Tempelkan pada gambar kertas manila, berilah keterangan mengenai interaksi pada gambar. Ya. Jadi, kemudian ada membaca cerita lagi ya. Oke, membaca cerita, bacalah cerita berikut, pelajaran berharga untuk Sony. Sony adalah anak tunggal. Ayah dan ibunya sibuk bekerja. Mereka cenderung memanjakan Sony dengan berbagai fasilitas. Hal tersebut membuat Sony menjadi manja, malas, dan pandai berdalih untuk menghindari tanggung jawab. Setiap kali Bu Guru menyuruh membersihkan kamar mandi, Sony selalu menjawab, "Kan ada Bibi. Biar Bibi saja yang membersihkan kamarku." Demikian pula saat diminta membersihkan rumah atau membantu pekerjaan lain, Sony selalu berdalih dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Ayah dan ibu menjadi sedih melihat perilaku Sony. Mereka menyadari ini akibat terlalu memanjakan Sony. Suatu hari Bibi sakit. Selama beberapa hari ia tidak bekerja. Ibu meminta Sony membersihkan kamarnya sendiri. Akan tetapi Sony selalu beralasan, "Nanti saja Bu, atau PR-ku banyak Bu." Selama beberapa hari kamar Sony tidak dibersihkan. Kamar Sony menjadi kotor dan berantakan.
Minggu siang Sony asik bermain PlayStation di kamarnya. Ia bermain sambil makan makanan ringan kesukaannya. Sony mengantuk dan tertidur. Pulas. Karpet tiba-tiba Sony terbangun berteriak. Dia merasa ada yang menggigit jempol kakinya. Ayah dan ibu terkejut dan mendengar teriakan Sony. Mereka bergegas berlari menuju kamar Sony. Betapa terkejutnya ayah dan ibu Sony melihat kamar Sony yang kotor, bau dan berantakan. Ya ampun Sony, kamarmu kotor sekali, kata ayah terkejut. Ayah menggelengkan kepala melihat kamar Sony. Mainan, sepatu, tas berserakan di lantai, baju kotor bertebaran di tempat tidur, bungkus sisa makanan berserakan di karpet, di bawah meja dan di bawah tempat tidur. Ada apa ini Sony? Mengapa kamu berteriak? Tanya ibu cemas. Ibu segera mengambil Sony. Ibu, kakiku digigit tikus. Sony meringis kesakitan. Ibu melihat kaki Sony. Ada luka kecil dan sedikit darah di jempol kaki Sony. Ibu segera menyuruh Sony mencuci kakinya dengan sabun. Kemudian ibu mengolesi luka tersebut dengan obat antiseptik. Ayah dan ibu mengantar Sony ke rumah sakit untuk memastikan bahwa Sony tidak terkena penyakit berbahaya akibat dari gigitan tikus itu. Setelah diperiksa dokter dan diberi obat, mereka pulang. Sampai di rumah, ayah dan ibu mengajak Sony membersihkan kamar bersama-sama. Letakkan buku-buku dan tas di meja belajarmu. Taruhlah sepatu di rak sepatu, kata ayah. Setelah selesai makan, mereka memasukkan mainan ke dalam keranjang mainan. Lanjut ayah. Bersihkan tempat tidurmu setiap hari. Ganti spray dan sarung bantal seminggu sekali. Buang sampah di tempat sampah. Sapu kamarmu setiap hari, tambah ibu. Akhirnya mereka selesai membersihkan kamar dan kamar Sony menjadi bersih dan rapi. Tak lupa ibu menyemprotkan kamar mandi Sony dengan pewangi ruangan. Maaf ya. Nah, sekarang kamarmu sudah bersih. Kamu sudah belajar dengan nyaman dan dapat tidur dengan nyenyak. Tikus, kecoa, semut, lalat, nyamuk tidak akan datang lagi ke sini. Nasihat ibu. Kalau lingkungan kita bersih, tubuh kita juga akan selalu sehat. Lanjut ibu. Ayah juga menasihati Sony. Nah, hidup adalah rangkaian tanggung jawab. Setiap hari kita harus mengulangi hal-hal baik, jangan berdalih, tidak mau melakukan ini itu karena kemalasanmu. Semoga kejadian hari ini menjadi pelajaran berharga untukmu. Sony menganggukkan kepala. Iya bu, Sony berjanji. Mulai hari ini Sony akan menjadi anak yang rajin, kata Sony dengan sungguh-sungguh. Ayah dan ibu saling berpandangan dan tersenyum senang. Sekarang berikutnya adalah menyiapkan pemajangan karya. Lihatlah karya teman-temanmu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4. Pilihlah karya yang dibuat secara individu dan kelompok. Siapkan karya-karyamu untuk dipajang pada akhir pembelajaran tema ini. Karyamu akan dipajang menjadi di meja belajarmu dalam kelas. Ya. Karyamu akan dipajang di meja belajarmu dalam kelas. Karyamu akan dinilai oleh temanmu, kamu juga akan menilai karya temanmu. Memajang dan menilai karya. Pada pembelajaran ini, siapkan karya-karyamu untuk dinilai teman dan siapkan dirimu untuk menerima penilaian dari siapkan dirimu untuk menilai karya temanmu. Buatlah kesimpulan ya, karyamu dinilai terus kamu menilai. Buatlah kesimpulan dari penilaian dengan menuliskan ya karya terbaik. Kemudian rundingkan dengan teman-temanmu di setiap kesimpulan yang ditulis. Setelah itu tetapkan beberapa karya untuk dipajang di kelas. Berikut contoh kolom yang kamu gunakan untuk melakukan penilaian. Ya, nama kelompoknya, nama karyanya, nilainya, ya. Terus karya kedua, nama karya, nilainya seperti apa, ya. Ini contoh yang bagus untuk format penilaian, ya. Oke, ini adalah akhir dari bab ini, bab yang terakhir ya. Ini bagian tugas-tugas ya. Semoga apa yang Pak Ali sampaikan bermanfaat untuk belajar kalian. Kita akan ketemu lagi nanti di tema ke-5. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.